Ibu bapa dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan yang masih memberi kita kesehatan dan napas kehidupan. Oleh karena itu, marilah sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ayat harian pada hari ini yang terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ibu bapa dan saudara terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin sekilas kita akan mengerutkan kening jika mendengar dan membaca pernyataan dalam firman Tuhan pada hari ini yang berkata agar kita menganggap suatu kebahagiaan bila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Namun ibu bapak dan saudara terkasih, saya berharap kita tidak terburu-buru menilai negatif pernyataan itu. Sebab dalam ayat selanjutnya dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ada dua kata penting di sini, yaitu kata pencobaan dan kata ujian. Tujuan pencobaan adalah untuk menjatuhkan, tetapi tidak demikian dengan ujian. Ujian adalah untuk meningkatkan. Mana yang benar? Guru menguji muridnya atau guru mencobai muridnya? Tentu guru yang baik adalah guru yang menguji muridnya dengan tujuan supaya muridnya semakin bertambah pintar. Bahkan untuk menentukan apakah seorang anak naik ke jenjang berikutnya alias naik kelas, ia harus diuji terlebih dahulu dengan ujian sekolah. Sebaliknya, guru yang mencobai muridnya adalah cuma perbuatan guru yang tidak baik. Secara manusiawi memang apa yang disampaikan oleh Yakobus ini adalah hal yang aneh. Dia meminta kita untuk menganggap sebagai suatu happiness atau kebahagiaan bila kita jatuh ke dalam pencobaan. Adakah orang yang jatuh ke dalam pencobaan tetapi menganggapnya sebagai kebahagiaan? Ibu bapa dan saudara, kata kunci untuk memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan firman Tuhan ini adalah ada pada kata anggaplah. Kata anggap di sini tentu bukanlah seperti yang sering kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kalau kecopetan, maka kita berkata anggaplah itu sebagai sumbangan. Bukan seperti itu maksudnya. Kata anggaplah di sini berarti ada kemampuan untuk melihat sisi positif dari hal-hal negatif. Kata anggaplah itu berarti mampu melihat sisi positif dari hal-hal yang negatif. Berpikir positif mengenai hal-hal yang menurut kita negatif. Ketika Tuhan menciptakannya,
Pastilah ada keindahan di balik sesuatu yang menurut kita tidak indah, bukan? Sesungguhnya Allah tidak pernah mencobai siapapun. Lalu, mengapa orang jatuh ke dalam pencobaan? Dalam ayat selanjutnya, ayat 14, dikatakan bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Artinya, keinginan yang tidak terkendalikanlah yang membuat manusia jatuh ke dalam pencobaan. Namun demikian, pencobaan bisa diubah menjadi ujian. Hal-hal pahit yang terjadi karena kesalahan kita sekalipun bisa kita ubah menjadi hal-hal yang positif. Itulah sebabnya Rasul Yakobus berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Untuk mengubah pencobaan menjadi ujian, agar bisa melihat hal-hal yang positif di balik hal-hal yang negatif, kita membutuhkan hikmat. Dan ingatlah bahwa permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Oleh karena itu, mintalah hikmat dari sumber hikmat, yaitu dari Tuhan. Dan firman-Nya, lanjutan dari ayat ini berkata, Ia akan memberikan kepada mereka yang memintanya. Pada akhirnya, hanya orang-orang yang punya hikmatlah yang bisa melihat bahwa di balik hal-hal negatif ada banyak yang positif. Di balik hal-hal yang pahit pasti ada hal-hal yang berguna. Sepahit apapun pengalaman hidup kita, dengan hikmat dari Tuhan kita bisa melihat bahwa di balik yang pahit-pahit itu ada sesuatu yang berguna. Sesuatu yang membuat iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat. Karena Tuhan tidak pernah memberi yang tidak baik kepada anak-anaknya. Kiranya Tuhan menolong kita menghayati firman-Nya. Amin.